Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, serta MPLS yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, hidayah, serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua sampai saat ini. Sebelum kami lanjutkan, kami ucapkan selamat terlebih dahulu kepada peserta MPLS. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMK Bina Karya 1 Rongkop. Kemudian pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang pengenalan kurikulum. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bayu Komarudin atau dipanggil Pak Bayu di sekolah. Seperti yang teman-teman lihat di layar, bahwasanya saya mengampu produktif teknik kendaraan ringan di mata pelajaran produktif teknik kendaraan ringan, dan diberikan tugas sebagai wakil kepala sekolah pada bidang kurikulum. Oleh karena itu, nanti kita akan bersama-sama membahas, mengenali tentang kurikulum yang ada di SMK Bina Karya 1 Rongkop. Sebelum kami sampaikan tentang apa itu kurikulum dan yang lain, kami sampaikan terlebih dahulu tentang visi dan misi dari sekolah kami di SMK Bina Karya 1 Rongkop. Yang pertama tentang visi. Visi SMK Bina Karya 1 Rongkop adalah mandiri, unggul, imtak, dan profesional. Jadi dengan harapan siswa-siswi di SMK Bina Karya 1 Rongkop nantinya akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, pribadi-pribadi yang unggul, kemudian tetap iman dan takwa, dan profesional pada bidang masing-masing. Kemudian misi dari SMK Bina Karya 1 Rongkop adalah menghasilkan siswa untuk hidup mandiri. Kemudian menghasilkan siswa untuk unggul dalam prestasi, membentuk siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga mempersiapkan siswa menjadi lulusan yang mampu bekerja profesional di bidang. Itu adalah visi dan misi dari SMK Bina Karya 1 Rongkop yang perlu kami sampaikan kepada peserta MPLS agar mempunyai gambaran, agar mempunyai tujuan yang jelas bergabung dengan SMK Bina Karya 1 Rongkop. Nantinya teman-teman akan dicetak menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, unggul, imtak, dan profesional. Kemudian kami sampaikan terlebih dahulu tentang pengenalan kompetensi keahlian di SMK Bina Karya 1 Rongkop. Yang pertama, seperti waktu teman-teman mendaftar di SMK Bina Karya 1 Rongkop, ada 2 pilihan kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian yang kedua adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, 2 kompetensi keahlian ini yang sampai dengan saat ini menjadi kompetensi keahlian pilihan yang ada di SMK kita, dan kita akan bersama-sama nanti belajar tentang kompetensi-kompetensi
yang ada di SMK Bina Karya 1 Rongkop, khususnya yang teman-teman pilih. Kemudian teman-teman, kita juga harus membahas terlebih dahulu sebelum nanti tentang kurikulum. Kita sampaikan dulu sebenarnya apa tujuan pendidikan. Jadi teman-teman ini sudah melalui pendidikan mulai dari SD, kemudian SMP, dan pada saat ini teman-teman masuki tingkat yang di atasnya adalah SMK. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini merupakan tujuan pendidikan yang nanti akan diantarkan oleh SMK Bina Karya 1 Rongkop melalui kurikulum yang kami terapkan di SMK Bina Karya 1 Rongkop. Kemudian setelah tujuan pendidikan yang harus kita pahami dan tadi telah kita sampaikan, kita juga harus mengerti terlebih dahulu, karena ini merupakan media kita dalam mencapai tujuan pendidikan adalah kurikulum. Nah, apa kurikulum? Kurikulum merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan, di mana kurikulum akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan formal. Tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan terarah dan baik. Bahkan jika ditinjau dari pandangan yang ekstrim, bisa kita katakan, jika tidak ada kurikulum, maka di sekolah tidak akan ada proses pendidikan. Karena yang menentukan aktivitas proses pendidikan berupa kegiatan pembelajaran, semuanya ditentukan dalam kurikulum. Dan tentu dengan sejumlah adaptasi dan variasi tergantung kepada sekolah. Kemudian setelah tujuan dan juga pemahaman tentang kurikulum, kami sampaikan tentang kurikulum yang diterapkan di SMK Bina Karya 1 Rongkop. Jadi SMK Bina Karya 1 Rongkop telah menerapkan kurikulum 13 atau yang biasa disebut dengan kurikulum 2013. Apa karakteristik dari kurikulum 2013 ini? Jadi karakteristik kurikulum 2013 adalah dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan yang mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal pengalaman belajar yang didapatkan, peserta didik akan menerapkannya dalam berbagai situasi sekolah dan masyarakat. Jadi, nanti mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013 ini akan saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan setiap jenjang pendidikan akan saling memperkuat dan memperkaya pengetahuan yang ada di dalamnya. Oke, kemudian setelah kita membahas tentang tujuan dari pendidikan dan juga tentang kurikulum, maka kita akan mencoba bersama-sama membahas tentang standar kompetensi lulusan SMK yang ada di SMK kita. Dilihat dari dimensi dan kualifikasi kemampuan dari peserta didik. Yang pertama,
dari dimensi sikap. Dari dimensi sikap ini, teman-teman harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian yang kedua, dari dimensi pengetahuan, ini teman-teman harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadiannya. Kemudian dari keterampilan, teman-teman harus memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Kemudian teman-teman, setelah apa yang kita bahas, kita akan masuki tentang struktur kurikulum yang ada di SMK Bina Karya 1 Rongkop. Yang pertama, terlebih dahulu pada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan. Ini bagi teman-teman yang kemarin memilih akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, bisa kita lihat pada layar, mulai dari kelompok mata pelajaran A, di sana ada muatan nasional. Ini ada 6 mata pelajaran, bisa teman-teman amati sendiri. Kemudian dari kelompok B, muatan kewilayahan, ada 5 mata pelajaran. Kelompok C, di C1 ini ada 4 mata pelajaran, C2 ada 4 mata pelajaran, dan di C3 ada 6 mata pelajaran. Ini untuk teman-teman akuntansi, keuangan, dan lembaga. Bisa teman-teman cermati, bisa teman-teman lihat pada layar yang teman-teman lihat saat ini. Ini untuk teman-teman akuntansi, keuangan, dan lembaga. Kemudian kita lanjutkan pada program keahlian teknik otomotif pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Ini bagi teman-teman yang kemarin memilih otomotif saat melakukan pendaftaran. Oke teman-teman, sama halnya dengan akuntansi yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa di sini nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok mata pelajaran yang harus kita lalui, harus yang kita ikuti. Yang pertama adalah kelompok A, muatan nasional. Ini 1-6, bisa teman-teman amati. Kemudian kelompok B, muatan kewilayahan, ada 5 mata pelajaran. Kelompok C, C1, ini ada 3 mata pelajaran di dasar bidang keahlian. Kemudian C2, ini ada 3 mata pelajaran pada dasar program keahlian, dan C3 ada 4 mata pelajaran pada kompetensi keahlian. Nah, ini harus dan wajib teman-teman lalui atau teman-teman ikuti semua mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum ini. Dengan beban belajar selama 1 minggu adalah 50 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya, tadi sedikit sudah kita singgung tentang beban belajar. Nah, ini kita akan membahas tentang beban belajar siswa. Jadi, pengaturan beban belajar di SMK Bina Karya 1 Rongkop adalah sebagai berikut, teman-teman. Jadi, yang A adalah beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Kemudian beban belajar di sekolah menengah kejuruan terdiri atas 3 hal. Yang pertama kegiatan tatap muka, yang kedua kegiatan terstruktur, dan yang ketiga adalah kegiatan mandiri. Kemudian untuk beban belajar selama 1 minggu untuk kelas 10, nanti kelas 11, dan kelas 12, ini adalah masing-masing 50 jam pelajaran. Kemudian beban belajar 1 semester di kelas 10 dan kelas 11 ini masing-masing paling sedikit adalah 18 minggu efektif dalam 1 semester. Kemudian poin selanjutnya beban adalah tentang praktek kerja lapangan. Nah, ini dilaksanakan selama 6 bulan. Ini merupakan
pembelajaran di luar sekolah yang harus dilakukan oleh siswa-siswi SMK, entah akuntansi ataupun teknik kendaraan ringan otomotif, agar bisa belajar dan mengaplikasikan ilmunya di dunia usaha dan dunia industri. Untuk akuntansi nanti bisa di perkantoran, kemudian untuk otomotif nanti bisa di bengkel-bengkel otomotif. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran teman-teman pada masa normal ini akan tatap muka dari Senin sampai Sabtu dari jam 7 sampai jam 2:15. Kemudian pada masa pandemi COVID nanti kita menerapkan pembelajaran online melalui e-learning sekolah. Di alamat webnya ada di layar, bisa teman-teman coba. Dan ini akan dibahas juga nanti di pembekalan MPLS yang lain. Kemudian penilaian hasil belajarnya nanti teman-teman akan ada banyak penilaian, berbagai penilaian dari spiritual dan sosial, bisa teman-teman cermati di situ. Kemudian penilaian dari penilaian harian, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester. Dan di akhir nanti pada penilaian keterampilan akan terdapat penilaian praktek. Kemudian untuk kriteria ketuntasan belajar teman-teman yang harus dilalui di SMK itu adalah setiap indikator nanti 0 sampai 100%, dan teman-teman harus minim ada di 75% dalam setiap mata pelajaran. Nah, ini penetapan KKM-nya nanti akan kami sampaikan secara luas di pertemuan berikutnya. Nah, demikian teman-teman peserta MPLS SMK Binagara 1 Rongkop yang kami banggakan. Apa yang kami sampaikan tentang kurikulum, nanti kita akan tetap bersama-sama dalam belajar dan berkegiatan di SMK Binakarya 1 Rongkop. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan pengenalan kurikulum ini masih terlalu singkat dan kurang pemahaman bagi teman-teman. Nantinya akan kita bahas selanjutnya di pertemuan langsung. Dan dalam masa pandemi ini tetap patuhi 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan tentu saja tetap terus semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.